Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Seperti tamunya Pak Haji yang orang Palembang, Palembang. ngajari 12, saya ekstrim lagi Pak Haji, lebih 17. ekstrim lagi, dia praktekin 17 juz, cair 20 miliar tiap bulan. 20 miliar tiap bulan, 20 miliar tiap bulan. Yang prakteki suaminya. Suaminya, istrinya enggak. Istrinya enggak, suami yang praktekin. 17. Kan belum dicoba, lo udah tua 55. Coba, nih saya bersyukur nih hari ini ada privat sama kemarin. Semalam ada tamu RDAY orang Sumedang, dia belum baca Quran 12 juz. Dia hanya praktekin sifat 18 tuh yang ada di kertas, dia nggak langgar. Alhamdulillah sama sholat tobat, setiap hari dia dagang ikan mas 1 ton per hari. Waktu dia datang ke sini, ikannya nggak pernah laku. Dia privat yang 10 juta, alhamdulillah sekarang minimal sehari 1 ton. Kewalahan luar biasa, kewalahannya luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Kedua, anaknya dua-duanya nganggur berbulan-bulan nggak kerja, laki perempuan. Sekarang dia praktekin ilmu sifat 18 sama sholat tobat dari maghrib sama isya 18 kali salam. Dua-duanya udah diterima kerja. Langsung diterima kerja. Tes langsung diterima kerja. Yang perempuan jadi perawat di rumah sakit, yang laki-laki di bank. Tadi lebih dahsyat lagi tadi. Anak usia 19 tahun ngintip mamahnya baca Quran 12 juz. Anaknya umur 19 tahun, lulus SMK. Langsung ngajar tanpa tes. Lulus, belum kuliah, ya betul. Enggak, lulus SMK, langsung ngajar. Dia praktekin ilmu RDAY, disuwuk anaknya. Disuwuk, dilangkahin di depan pintu kalau mau berangkat kerja. Penghasilannya guru SMK, temen-temennya gajinya paling 1.800.000, 2 juta, 3 juta. Dia gajinya per bulan 30 juta. SMK umur 19 tahun. Baru lulus SMK ngajar. Dia meraktekin ilmu RDAY. Apa yang dilakukan? Sholat tobat, sifat 18, sama baca Quran. Karena mamahnya baca Quran 12 juz, papahnya belum. Anaknya yang kecil, kelas 4 SD, langsung dia bilang, saya pasti jadi dokter Pak Haji. Kalau anaknya Pak Haji dokter, saya pasti jadi dokter. Begitu tadi anaknya. Langsung saya sabdain. Besok kamu kesini harus naik mobil Fortuner. Kamu harus punya Fortuner. Kok Pak Haji yakin bener saya punya Fortuner? Karena kakak kamu udah meraktekin, mamah kamu udah meraktekin. Tinggal kamu juga meraktekin. Berani gak? Berani. Ya udah, jempol 2. Tadi gue kasih uang bibit. Tanda gue bersyukur sama dia. Bayangin anak kecil kelas 4 SD udah meraktekin ilmu RDAY. Bayangin anak perempuan usia 19 tahun lulus SMK ngajar di SMK tanpa tes. Penghasilannya udah 30 juta. Hanya sholat tobat sama sifat 18. Baca Qurannya ngikutin mamanya. Kalau mamanya udah 12 juz dia baru ngikutin aja. Nah ibu coba, mas coba. Bapak coba, masih coba. Izin Pak Haji. Boleh. Saya udah jalani. Ya, yang mana yang udah dijalanin? Bangun malam. Ya. Senyum. Ya. Mandi. Ya. Daun pandan. Ya. Baca Al-Quran. Ya. Berapa juz? Baru dapat 6 juz. Gak apa-apa, tingkatin. Terus? Sedekah subuh? Sedekah subuh. Harus. Rezeki. Cari ke anak yatim Pak, nggak boleh di masjid walaupun Bapak jadi marbot masjid.
Nggak boleh sedekah di masjid, harus di anak yatim. Ya, kalau ada Yatimnya yatim rezeki, kurung yang kalau kayak ada Nabi rezeki, Muhammad SAW. Ah, Kalau ada rezeki saya kasih. ya. Nggak pernah tertunda gitu. Sedekah Jumat barokah harus 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat badiah qobliyah Badiah qobliyah. dikerjain nggak? Bolong-bolong nggak? Ya dikerjain, Pak. Jangan bolong-bolong. Sholat tobat, Iya. sholat tobat Sholat yang 18 kali salam sholat dari maghrib tobat sampai ini. isya. Ah, Sholat kodok tobat kadang-kadang bolong. Gitu. jangan. Mulai nanti pulang dari sini besok. Bapak mulai sholat tobat jangan bolong yang 18. Bapak jangan kalah loh sama anak umur 19 tahun. 30 juta Pak. Umurnya baru 19 tahun penghasilan udah 30 juta tuh meraktekin ilmu RDAY. Ibunya lebih parah lagi. Jempol 2. Baca Quran udah 12 juz. Nah Bapak tinggal nanti sifat 18 yang tadi di kertas tadi jangan dilanggar. Contohnya ada jamaah masjid kotorin karpet. Bapak nggak boleh marah-marah, Bapak nggak boleh ngamuk. Mendingan langsung dibunuh aja. Jadi yang diinginin begini Pak Haji. Kadang-kadang itu kebutuhan mendesak gitu kan. Ya, seperti anak-anak buah ini yang merasa pengen cepat punya aktivitas apa itu dagang sembako, apakah itu bikin usaha industri air mineral, apa itu pertanian, peternakan. Kapan Bah? Nah, tadi dalam pencerahan tadi barusan terdengar oleh saya sepintas. Apakah bisa itu saya dapetin yang Pak Haji katakan uang bibit atau centong apa-apa gitu? Nggak usah Bah, Abah kan belum privat yang 10 juta. Nggak usah pakai bibit, uang bibit tuh khusus yang sedekah 10 juta. Bibit tuh khusus yang dapat centong yang udah usianya 200 tahun, khusus yang sedekahnya 10 juta. Abah belum level, masih anak bawang, Bah. Praktekin dulu. Kayak tadi nih, saya kasih. Karena saya takjub. Hah? 30 juta? Nih, pendapatan saya 30 juta Pak Haji. Dari meraktekin ilmu RDAY. Tanpa dia minta langsung saya kasih uang bibit sama uang centong. Biar dia dapat 10 miliar. Anaknya juga gitu ya, yang kelas 4 SD. Dia udah meraktekin ilmu RDAY. Kamu juga harus punya 10 miliar. Nih, Pak Haji kasih uang bibit gratis, centongnya gratis. Uang bibit harus gratis bos, nggak boleh nuker. Harus gratis. Nih, mamahnya saya kasih tadi kan karena mamanya udah 12 juz kan. Saya kasih centong. Nah Bapak belum, Bapak masih anak bawang. Walaupun 72 tahun Bapak masih anak bawang. Belum level. Jadi nanti Bapak praktekin dulu. Salah satunya apa? Sholat tobatnya jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Nanti saya kasih. Pak, semua orang yang saya kasih uang bibit, saya kasih centong. Itu rata-rata udah pada cair Pak. Bapak juga harus cair. Gitu loh. Nanti Bapak privat khusus 10 juta. Cuman ngobrolnya begini. Bapak sama anak nih. Bertiga aja sama saya. Yang lain gak ada. Tapi kalau ini sedekahnya 2 juta rombongan. Ya kita ngobrolnya rombong. Gitu umum gak lama. Kayak tadi nih lama. Bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena apa? Karena yang dibahasnya spesifik kayak tadi nih dari Makassar ya. Tadi tuh ibu tadi udah 2 kali tuh sedekah 10 juta. Saya spesifik apa Pak yang dikerjain? Dia tiap hari berantem sama suaminya. Betul? Sekarang dia romantis bener sama suaminya. Kalau suaminya tidur dicium sama dia. Seperti anak bayi. Ilmunya Pak Haji. Alhamdulillah Pak, rezeki ada aja. Suaminya. Karena dia udah meraktik ilmu ini privat yang kedua, besok yang ketiga.
besok yang keempat, besok yang kelima. Kadang kan tamu RD kan enggak. Pak Haji, saya udah privat kok nggak cair-cair 10 miliar. Enggak mungkin. Orang lo sedekahnya 2 juta masa cairnya 10 miliar. Baru sedekahnya 10 juta masa cairnya 10 miliar. Untung di lo, rugi di gue dong. Enak aja. Privat lagi. Taruhlah lo privat misalkan 200 kali privat. Kali 10 juta berapa? 2 miliar. Tapi kan cairnya 10 miliar. Untung di lo 8 miliar. Anak yatim gue cuma dapat 200. Cuma dapat 2 miliar. Gak setuju gue. Ayo privat lagi besok. Ayo privat lagi. Karena kita makin evaluasi kelemahan lo di mana nih. Kayak tadi malam. Yang dari Sumedang. Dia privat yang ketiga. Kelemahannya apa lo? Kalau cuma dapat 1 ton. Kan gue bilang 30 kilo. Harusnya lo 10 ton. Akhirnya tadi malam kita samain. Iya betul? 10 ton. Nah naik lagi nanti jadi 20 ton. Naik lagi jadi 30. Jadi 10 miliar tuh Pak nggak sekali privat. Bisa 100 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa. Tapi cairnya 10 miliar. Ini kan enggak. Baru privat sekali pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin. Baru privat sekali 2 juta rombongan pengen cair 10 miliar. Langsung saya sabdain. Gak mungkin. Gak mungkin dan gak mungkin. Kok gitu Pak Haji? Perhitungan. Masa baru sedekah 2 juta pengen tukerannya 10 miliar. Enggak lah. Datang lagi. Kita belum ada 10 juta. Enggak apa-apa yang 2 juta lagi. Ketemu lagi. Oh iya ibu yang di Cilengsi. Oh iya bapak yang di Pertamanan. Nanti saya sabdain. Jadi bapak nanti paksain sholat tobat jangan bolong. Masnya juga meraktekin juga mas di sana. Jadi biar masnya nggak sampai tua di sana. Jadi masnya langsung diangkat jadi karyawan tetap. Jadi masnya ada pensiun. Kalau sekarang kan nggak ada pensiun. Kalau saya sholat tabat itu habis maghrib habis isya Pak Haji. Cuma 2 rakaat Pak Haji. Kenapa dari maghrib sampai isya nggak mau? Ini kan sebenarnya gini Pak Haji yang ada waktu ini kalau dari maghrib sampai isya. Pakai mic. Gimana? Sebenarnya bapaknya tuh ada waktunya habis maghrib sama isya itu lowong. Kalau saya kan jualan susah Pak Haji, nggak bisa sholat tobatnya. Ya udah ini aja ngerjain. Bisa gak? Sholat tobatnya Insya Allah bisa. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Insya Allah Pak Haji. Bukan 18 rakaat, bukan. 18 kali salam. 2 salam. 2 salam. 2 salam. Bapak juga gitu Pak di masjid. Di pojok biar nggak kelihatan orang. Itu abah lagi ngerjain apa. Sholat tobat. Gitu. Kedua Pak. Kenapa bapak hajatnya lemot? Kalau diperhatiin tadi. Karena dia berharap cair 10 miliar. Mau modalin anak buahnya. Jangan. Bapak jangan berharap. Jangan. Itu namanya Tuhan kecil. Ada yang pengen dagang sembako. Pengen ada yang dagang aqua isi ulang. Mana bah? Kalau cair bah. Pasti cair. Dah titik. Jangan dibahas. Begitu. Tapi abah kan berharap bisa untuk modalin anak buahnya. Jangan bah. Udah pasti kok bah cair. Bah. Ini ikut saya udah 4 tahun jalan 5 tahun. Dia nggak mimpi bah. Saya berangkatin haji gratis berserta istri tercintanya. Ya betul? Abah juga jangan mimpi cair 10 miliar. Tapi abah harus ngomongnya pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Dia tidak mimpi. Tapi yang praktekin adalah istrinya. Istrinya dia praktekin ke anaknya yang nomor 2. Jadi dokter. Jadi dokter. Sekarang anaknya jadi dokter. Anak yang ketiga jadi dokter. Anak yang keempat jadi dokter. Anak yang pertama tadinya musuhan sama dia. Sekarang alhamdulillah punya travel haji dan umroh internasional. Kantornya ada di Dubai. Perempuan. Nah abah juga jangan bermimpi.
Kapan ya cair? Saya bisa modalin anak buah saya. Jangan, Mbah. Pasti cair dah. Ibu juga gitu. Kapan ya saya punya uang? Kapan ya saya punya rumah? Jangan. Pasti, Bu. Karena dia nggak mimpi. Mimpi gak lo? Nggak mimpi. Oke? Bos bisa? Insya Allah Pak Haji. Iya. Ya, sholat tobat, bagi tugas. Saya nutupnya kan saya jam 8:30 Pak Haji, jadi nggak keburu sholat tobatnya. Bu, ada tamu RDAY. Dia beli gabah, digiling, jadi beras, dijual ke pasar induk Cipinang. Tidak untung tuh, Bu. Akhirnya dia datang ke RDAY privat kemari, dia putar haluan. Dia dagang nasi uduk dari jam 2 pagi, dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Alasannya biar dia bisa sholat tobat habis maghrib sampai isya. Alhamdulillah per hari untungnya 202 juta per hari. Nah coba ibu kalau udah maghrib warungnya ditutup terus ibunya sholat tobat. Kan saya tutup jam 9, udah tutup aja, dengerin saya tutup. Ibu juga sholat tobat, bapak juga sholat tobat. Karena nanti nih Bu, maaf nih, amit-amit jangan sampai. Ibu meninggal, terus ibu dikubur. Suami nggak mau nemenin ibu di dalam kubur. Mau gak lo nemenin dia di dalam kubur? Gue kepel lo, mau gak? Dia kan meninggal, terus dikubur. Kan katanya lo sehidup semati waktu makan nasi zamannya pacaran. Gue kepel lo. Enggak? Mau gak lo? Kalau bini lo mati dikubur, lo mau gak masuk kuburan hidup-hidup? Hah? Hah? Toh, apa gak suami kurang ajar? Suami kurang ajar. Katanya sehidup semati. Akhirnya ibu dikubur. Jadi teman ibu dikubur siapa? Dagang. Dagang sembako sampai jam 9 malam. Nggak bisa bela ibu. Akhirnya dagangannya yang megang anak kalau nggak dia. Akhirnya ibu apa yang ibu bawa? Nggak ada. Tapi kalau ibu sholat tobat, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu baca Quran, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sholat tahajud, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu sedekah, itu teman ibu dikubur. Kalau ibu praktekin sifat 18 nggak ada, itu teman dikubur. Nih gue tanyain. Bos, kalau dia mati dikubur, lo nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran, betul gak? Gue kepel lo. Apa lo tiap hari nengok kuburan istri lo? Tiap hari sih enggak Pak Haji. Tuh, kurang ajar gak nih? Ini suami kurang ajar. Udah tiap hari kalau berangkat kerja dibawain rendang. Tiap hari berangkat kerja dibawain beras buat masak di sana. Iya malah katanya kalau ibu meninggal. Sorry ya mah. Setahun 2 kali kata Pak Haji. Mau puasa mau lebaran. Gak bisa bos. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.